Ya, Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Saya mohon pencerahannya. Selama ini kan saya sering day trading, untuk pindah ke value investing ini agak susah, agak berat nih itu rasanya. agak beratnya Bagaimana gimana Pak? cara, Maksudnya kendalanya seperti apa? Mungkin ini kali belum Pak ya, bisa begitu sabar untuk untuk menunggu. menunggu ya. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, Pak Eros, mohon pencerahannya. Bagaimana cara men-screening saham-saham yang potensi naik atau yang kita fokus Pilihan ya. utama untuk Hmm. dibaca laporan keuangannya. Maksud saya saham-saham yang kecil tapi potensinya tinggi gitu. Cara screeningnya gitu. Supaya kita nggak banyak-banyak baca laporan keuangannya. Misalkan kayak di Stockbit itu kan ada, apakah itu layak bisa dijadikan acuan untuk memilih saham, kemudian kita fokus ke laporan keuangannya. Gitu Ya, Pak Eros. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Ahmad. Oke, mengenai memang merubah lifestyle ya, yang tadinya trading, ingin fokus ke investing ya. Pastinya untuk awal-awal susah ya, susah gitu. Karena yang memang tadinya kita sudah punya ancang-ancang nih, misalkan kita beli, kita punya target jual berapa dan sudah dapat target misalkan 10-15% gitu, kita pengennya jual, kemudian kok nge-hold nih, tadinya sudah siap take profit, tapi kita saat ini harus nge-hold gitu ya, harus nunggu sampai laporan keuangan rilis atau bagaimana gitu ya. Memang pada akhirnya sih Pak, menurut saya jam terbang nanti itu akan membentuk kita ya. Jadi saya sendiri, saya dulu juga seorang trader ya, karena saya dulu dapat tools itu sangat lengkap ya, karena saya dulu kerja di bank, terutama kita ngurus likuiditas, saya di dalam global market treasury ya. Saya punya ada dilengkapi senjata seperti Bloomberg Terminal sama routers itu punya saya. Jadi satu meja ini layarnya ada 4 itu kan. 4 ini wah menarik sekali untuk trading ya. Yang satu buat kerja, ya satu layar ini buat trading, itu oke sekali gitu. Sampai memang pada akhirnya dalam hati itu kayaknya buat saya agak susah ini untuk fokus di dua hal yang sangat berbeda dalam satu waktu, harus konsentrasi. Itu tiba-tiba saya ngerasa sangat susah sekali. Tapi memang waktu itu saya juga sempat belajar baca buku tentang investing ya, bukunya Warren Buffett, bukunya investor-investor di Indonesia ini lah ya, seperti ya mungkin saya sebutkan nggak masalah ya, Pak Parahita, Pak Teguh Hidayat, Pak Juliardi Sumendar, itu saya baca itu. Sama akhirnya wah kayaknya memang saya lebih cocok untuk investingnya gitu dibandingkan saya trading. Dan karena semua bacaan saya itu tentang investing, akhirnya ya terbentuk nih pola ataupun mindset untuk investing seperti itu. Ya jadi pada akhirnya memang jam terbang, dalam artian jam terbang itu akan membentuk lifestyle kita. Ya memang nggak bisa dipaksakan, kalau memang kita jiwanya seorang trader dipaksakan untuk investing kadang juga nggak bisa gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Tapi memang apa yang selalu kita serap, yang ini akan membentuk kita. Dan kita sering baca mengenai investing, kita baca filosofi-filosofi investing dari Warren Buffett dan sebagainya. Kemudian termasuk saya juga belajar dari para mentor-mentor yang juga investing, akhirnya terbentuk sendiri itu. Akhirnya terbentuk sendiri dan bisa gitu. Jadi memang bertahap saja Pak, gitu, seperti itu ya. Itu yang bisa saya sharingkan mengenai bagaimana mau pindah haluan ya trading ke investing, ya memang itu. Makin banyak kita baca tentang investing, kita akan terbentuk nanti stylenya seperti itu ya. Terus gimana caranya untuk screening saham? Screening saham tidak ada formula khusus Pak tentang screening saham. Jadi kalau saya sendiri ya sepanjang sahamnya itu menarik, saya akan pelajari lebih lanjut gitu. Ya memang tidak ada formula khusus, dan di dalam watchlist kita 35 saham itu juga bukan merupakan best of the best-nya, bukan. Ya, tapi 35 saham watchlist kita itu kita pastikan sudah kita analisa, posisi saat kita masukkan ke dalam watchlist kondisinya masih under value. Nah, jadi itu ya.
Mungkin screening saham yang menarik ya, terutama untuk market yang sudah bullish seperti ini ya, yang saham-saham yang harganya turun gitu ya. Karena kalau saham-saham growth ini biasanya ketika market bullish ya harga sahamnya juga akan ikut bullish ya. Kecuali yang kinerjanya sedang jelek atau turnaround ini biasanya harga sahamnya masih nggak mau naik ya. Seperti kemarin Inco maupun BTPS harga sahamnya sedang jatuh. Nah di situ bisa kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi biasanya dari saya sendiri juga akan melihat histori harga saham jangka panjangnya nih. Jadi kalau udah turun banget, ya kita pelajari lebih lanjut. Jangan-jangan ada yang menarik gitu. Ya misalkan kemarin ada tanya saham-saham yang lain udah naik nih. Unilever kok turun ya? Ini kira-kira menarik atau enggak ya? Di situ kita pelajari. Jadi memang satu persatu. Jadi bukan screening masalah rasio ya. Rasio PBV harus di bawah 1 kali, PI rasio harus 5 kali, itu tidak, bukan screening seperti itu kalau saya. Nah, karena valuasi ini tidak bisa jadi acuan utama ya, tapi acuan utamanya tetap di kinerjanya ya. Jadi saya biasanya melihat histori harga saham jangka panjangnya, dia misalkan udah jatuh banget, kemudian potensi dari all time high-nya secara histori juga tinggi. Nah di situ kita pelajari lebih lanjut ya, mungkin itu bisa jadi salah satu screening utama. Mungkin kira-kira itu Pak Ahmad jawaban saya Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak.